podcast kami MBG. Bersama saya Nur Hasana Dan saya Anissa Azhara. Saya Najwa Nur Hajijah. Saya Faunia Kelazalia. Saya Gustina Keisha. dan aku Dina Kairunisa. Di podcast kali ini kami akan membahas mengenai hobi tapi cuan. Nah, di zaman sekarang tuh banyak anak muda nih teman-teman yang punya pemikiran kreatif, terus juga ide yang menarik. Nah, di sini ada teman-teman saya yang punya hobi dan pengalaman yang menarik. Menurut kalian, hobi itu apa sih? Kalau menurut aku, hobi itu kegiatan yang kita sukai terus sering dilakukan di waktu luang. Terus juga hobi ngebuat seseorang itu lebih semangat karena ngejalanin kegiatannya itu dengan rasa senang. Terus juga hobi bisa melatih keterampilan kita. Misalnya, aku suka masak. Berarti masakan aku nanti bisa dijual dan itu menghasilkan cuan. Betul sekali. Banyak orang-orang sukses tuh sekarang tuh cuma dari hobinya gitu ya. Yang penting tuh kayak kekonsistenan diri kita aja gitu. Nah, aku juga punya nih hobi. Jadi tuh dulu pas aku SMA, aku tuh suka narikan ratoh jaro gitu. Terus kayak dan lumayan juga kalau semisal lomba. Jadi aku sama temen-temen aku tuh inisiatif buat kita dagang karena kita semua cewek bisa masak juga, jadi kita dagang tuh, kita keliling-keliling dagang dengan masakan kita. Dulu tuh aku ngejual kayak ada bakso, terus keripik-keripik gitu. Keren. Aku nggak Tapi laku sih jujur dan lumayan bisa buat 2 kali lomba lah. Wah. Yang kita pikir cuma bisa sekali lomba, tapi tuh ternyata uangnya bisa 2 kali lomba. Terus diteruskan sampai sekarang. Itu persiapan buat masak-masaknya berapa lama tuh? Kalau masak-masak ya paling H-1 karena kan makanan ya takut basi, jadi kita PO dulu terus besoknya baru kita masak gitu. Bagus sih. Cerita Nurul sangat menginspiratif ya. Benar. Mungkin dari kalian mahasiswi ngekos dagang tuh ya buat pemasukan ya. Boleh. Gustina bisa tuh dicoba saran dari Nurul. Ya, saya juga punya pengalaman ya. Wah, apa tuh? Jadi kan saya suka ngerajut baju. Nah, dari ngerajut situ kan saya suka scroll TikTok. Banyak tuh inspirasi yang kayak baju yang terbuat dari rajut, yang lucu-lucu gemes kayak di zaman sekarang. Apa sih? Ya, saya jadi lihat tutor di YouTube gitu dan emang rajut itu hobi saya. Terus jadi saya fotoin ke teman-teman saya dan banyak yang minat. Terus kamu pas temen kamu minat, kamu kaget gak? Iya, karena kita seleranya berarti sama. Itu berapa lama sih itu ngerajutnya, kayak dari awal itu PO dulu gak sih kayak Iya, Nurul? Iya betul. Kayak 2 minggu, 3 minggu lah. Biasanya apa aja tuh yang dijualin? Atasan aja sih, kayak Kayak suka. kardigan gitu? Iya. Kalau topi-topi kamu gak nerima apa gimana? Kayak kurang suka, kayak lebih di baju aja. Tapi kayak boleh nggak sih kayak ngasih saran gitu? Untuk kan kita tuh di zaman sekarang tuh kayak fashionnya tuh lagi naik-naiknya gitu. Iya, kayak aku juga nerima requestan gitu sesuai keinginan pelanggan. Itu biasanya beli alat-alat benangnya tuh di mana tuh? Aku sih di online shop ya. Lebih murah ya itu Iya, ya? lebih terjangkau. Ngomong-ngomong soal perdagangan tuh jadi inget zaman Nabi pas zamannya Abdurrahman bin Auf. Nah, pada zaman itu tuh Abdurrahman bin Auf tuh orang yang kaya banget tahu, saking kaya. Tahu aku tahu ceritanya. Tahu kan ya? Jadi ceritakan dong. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya. Dia tuh hobinya berdagang. Dia sampai nyari-nyari daerah-daerah dagang mana yang harus dia kuasai. Tapi Abdurrahman bin Auf ini meskipun kaya, dia juga orangnya jujur. Dia baik hati. Amanah. Amanah. Kenapa ketawa gitu sih? Mungkin ceritanya sangat menginspirasi banget ya. Menginspirasi banget. Menyentuh hati banget. Iya, menyentuh hati banget. Iya, dia pokoknya dia salah satu orang yang paling the best lah gitu. Idola kamu kan? Iya, salah satu idola saya. Makanya Tahu pas inspirasi gitu. Iya, makanya pas kalian nyebutin perdagangan, saya tuh kayak langsung inget banget. Iya, Ingat banget sama cerita beliau ini. Iya.
jadi dari tokoh tersebut kamu terinspirasi nggak sih buat jualan gitu-gitu? Jujur pengen banget jualan, tapi masih banyak pertimbangannya, jadi kayak masih menahan-nahan lah gitu. Masih dipikirkan lebih lanjut. Buat iya. persiapan gitu-gitu ya. Oh iya guys, aku tuh dulu pernah dengar cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Karena dia kan pedagang yang paling kaya raya di Mekah pada saat itu. Kalau bisa dirupiahkan di zaman sekarang tuh dia kekayaannya bisa sampai 10.000 triliun tahun. Kapan ya? Kapan ya? Kayaknya udah kalahin Elon Musk kali ya. Sekarang sampai beliau tuh pengen ngabisin hartanya buat sering bersedekah, berinfak. Nah, kalian harus contoh gitu. Nah, tapi duitnya tuh nggak habis-habis mulu karena emang sama Allah tuh beliau udah ditakdirkan emang kaya raya banget. Sampai beliau tuh kayak sedih. Tahu nggak kenapa sedih? Kenapa? Kenapa tuh? Padahal kan dia kaya banget ya. Iya tuh. Apa yang membuat dia sedih? Karena tuh kalau orang kaya itu nanti di akhir zaman dia tuh nanti dihisapnya tuh paling lama karena hartanya kan banyak banget. Nah, beliau tuh pengennya tuh kayak sederhana aja tapi duitnya nggak habis-habis. Kapan ya permasalahannya? Kapan yang mau Permasalahan yang dapat diterima ya. Iya, boleh setuju banget. Bisa tuh buat nyawit. Bikin berapa hektar? Ya, sepulau Sumatera boleh. Suka banget. Cuan-cuan jadinya ya. Nah, gue jadi tertarik deh dari cerita lu. Kayaknya gue bakalan berdagang. Kalian ada saran gak sih buat, kan gue sebagai mahasiswa, biar laku tuh apa nih? Kayaknya kalau dari gua ini deh makanan deh buat anak-anak kos. Bener. Iya. Kelaparan gak sih? Di Iya. dalam- Review jujur anak kos tuh jarang makan. Bener. Makan cuma sekali-sekali gitu ya. Bener-bener. Apalagi anak Telkom banyak yang busung lapar. Coba. Iya bener banget. Bisa jadi cuan buat gue juga, bener. Iya, kayak kantin di sini juga kan kayak menu-menunya itu-itu aja, Iya, jadi mungkin boring banget, bosen. Iya. Coba kamu bikin stand baru di food court. Iya, namanya Dinduy. Ibu kantin Dinda. Itu agak memalukan ya pakai Betul. Kan yang penting cuan. Iya, penting cuannya, benar-benar. Betul. Mending nangis karena Gak punya duit. Mending nangis karena capek berusaha. Itu baru Tapi fashion juga cocok sih, karena anak Telkom ini kan fashionable banget gak sih? Apalagi outfit kita setiap hari. di kelas gue ngeliat loh pakai baju itu mulu. Iya, setuju. Kayak anak teknik, kayak lihat nggak mandi gitu. Biar culture, biar Enggak mandi gini ya? Mungkin dibeli apa beli nailong gitu loh. Dikasih nailong dikit. Iya. Biar warna dulu aksesoris. Kebetulan gue juga suka fashion sih, jadi itu masuk hobi gue jadi Mantap, cocok pas banget tuh ya. biar bisa menghapus stigma kalau anak teknik tuh jarang mandi. Dalam kita dari tadi tuh aku jadi kepikiran deh kalau dalam Islam itu kalau kita bekerja dan berusaha itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Nah itu tuh ada loh dalilnya. apa tuh? Ada di surat At-Taubah 105. Boleh tuh dibacain. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mau tahu nggak artinya apa? Boleh. Nah, Kayak langsung ada aura surga-surganya gitu. ay, Masya Allah. Ya, terima kasih. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Nah, ayat ini tuh mengajarkan kita harus menjadi pribadi yang rajin
berusaha dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya tadi kayak hobi kan bisa menghasilkan cuan kalau hobinya benar. Ya betul. Nah, jadi harus dilihat hobinya itu harus positif, nanti Iya. hasilnya juga positif. Dan berdampak bagi orang banyak tuh harus positif juga. Nah, jadi dari pembahasan hari ini kita bisa belajar nih, hobi itu bukan hanya jadi sarana buat kita senang-senang atau hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan buat kita. Bagus. Kita juga nggak boleh lupain kisah-kisah para nabi terdahulu. Kita harus jadiin itu. inspiratif banget Iya. buat kita. Selama cara ngelakuinnya tuh dengan hal yang baik. Ya, betul. Dan jangan takut untuk memulai dari hal yang kecil guys, karena setiap kesuksesan selalu diawali dengan langkah pertama. Kata-kata hari ini. Respect. Nah guys, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir podcast kita. Iya Makasih nih. juga buat teman-teman yang mau berbagi pengalaman. Sama Nurul, Ara. Saya Nurul. Dan saya Ara. Kita tutup podcast MBG kali ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye.